Bima dan suara-suara di kepala. Bima adalah remaja yang ceria, suka matematika, dan bermain bola. Tapi, belakangan ini, ada yang aneh. Saat ia mencoba mengerjakan PR, pikirannya terasa seperti stasiun radio yang tidak disetel dengan benar. Sedikit berisik, gumamnya, sambil menghela napas. Perlahan, kebisingan itu berubah menjadi suara. Suara-suara yang memberitahunya bahwa ia tidak bisa menyelesaikan soal. Suara-suara yang membuatnya ragu dengan apa yang dilihatnya. Suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Mengapa mereka tidak diam? Bima menutup telinganya erat-erat. Di sekolah, Bima kesulitan mengikuti pelajaran. Pikirannya seperti tumpukan puzzle yang terbalik. Ketika guru bertanya, ia hanya bisa menatap kosong. Ia mulai menjauhi teman-temannya karena merasa tidak ada yang mengerti kekacauan yang terjadi di dalam kepalanya. Ibu Laras melihat perubahan itu. Suatu malam, ia duduk di sebelah Bima. "Nak, ceritakan pada ibu apa yang terjadi," katanya lembut. Bima akhirnya ambruk. "Bu, di dalam kepalaku ada banyak suara. Mereka membuat semuanya terasa salah dan menakutkan." Ibu Laras tahu Bima membutuhkan bantuan profesional. Mereka membuat janji dengan DR. "Ananta, ini adalah langkah yang berani. Nak, kita akan cari tahu apa yang bisa kita lakukan bersama," kata Ibu Laras dalam perjalanan. DR, Ananta menjelaskan dengan gambar sederhana. "Skizofrenia bukanlah kesalahanmu, Bima. Itu adalah kondisi medis, di mana otak mengalami kesulitan mengatur informasi dan bahan kimia tertentu. Jadi, pikiranmu menghasilkan kebisingan yang kita sebut halusinasi atau delusi. Beberapa orang mengira skizofrenia berarti kamu memiliki banyak kepribadian, tapi itu tidak benar. Bima, jelas DR. Ananta, kamu adalah kamu. Skizofrenia adalah tentang bagaimana otakmu memproses realitas, bukan tentang siapa dirimu. Itu hanya bagian kecil yang perlu diperbaiki, seperti memperbaiki antena radio." DR Ananta merencanakan pengobatan. "Kita akan mulai dengan obat-obatan yang bekerja seperti penenang suara di kepalamu. Dan kita akan bertemu secara teratur untuk terapi. Kita akan belajar alat untuk mengendalikan pikiran yang kacau itu." Awalnya sulit, tapi Bima tidak menyerah. Ia secara teratur minum obat, dan terapi membantunya mengenali suara-suara itu sebagai tipuan otaknya, bukan kenyataan. Ia mulai menulis jurnal untuk merapikan pikiran.